Kembali lagi di channel Imam Spasiade. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur film yang berjudul Stepmom Desir 2020. Oke, bagi kalian yang suka callboy, tanpa kopi, tanpa cemilan, tanpa harapan, tanpa pacar, kita langsung saja ke kamar mandi dan kita ke alur ceritanya, cok. Film diawali dengan sepasang suami istri, Jian dan Sang-ji yang lagi bermantap-mantap. Awal film nih udah dapat pertunjukan penjebolan gawang, cok. Saking nikmatnya mereka tidak sadar pintunya terbuka dan anaknya yang bernama Binji sedang melototin mereka berdua, cok. Lagi dibolak-balik, cok. Pagi harinya mereka bertiga sarapan bersama. Mereka pun sambil mengobrol tentang sekolahnya Binji yang keset, cok. Sering bolos, nakal, kayak lu pade, cok. Kan kerjaannya rebahan terus, bikin beban orang tua aja, cok. Dan si ayah pun mukanya kesel banget tuh. Setelah sarapan, sang ayah pun pamit untuk bekerja. Dan terlihat Jian yang lagi beres-beres rumah. Dan karena semalam kurang puas, kemudian Jian menunda beres-beresnya. Lalu dia memainkan gunung kembarnya, cok. Siang-siang, pagi-pagi udah mainin gunung kembar aja deh. Selang beberapa saat ada tetangga mereka yang bernama Jinhee datang. Kemudian Jian dan Jinhee mengobrol bareng. Ternyata Jinhee ingin meminjam uang dan Jinhee mengatakan bahwa dia sekarang tidak memiliki pekerjaan. Giliran ada maunya datang kayak teman-teman kalian gitu, nggak, cok. Lanjut cerita, pada malam harinya Jian berusaha ngomong ke Sang-ji kalau tadi siang Jinhee datang untuk meminjam uang. Tetapi Sang-ji tidak mengasih karena keadaan perusahaan yang lagi sulit. Kemudian Jian pergi menengok Binji ke kamarnya. Dan ternyata si Binji lagi senam 5 jari, cok. Dan terlihat Jian pun kelojotan dan ingin ikut, cok. Namun karena Jian sadar kalau Binji adalah anak tirinya, jadi dia menahan kelojotannya itu, cok, dan tidak mau mengganggu Binji. Kemudian Jian kembali ke kamar. Di situ Sang-ji meminta jatah mantap-mantap. Tetapi Jian pun menolaknya. Tapi kenapa ya? Gue heran nih. Kok Jian menolak? Padahal tadi lihat Binji udah main 5 jari, dia udah kelojotan gitu loh. Pagi harinya Binji sedang duduk sendirian. Dan dia pun lagi terbayang-bayang dengan adegan bapaknya dan emaknya, cok, yang dibolak-balik, cok. Mantap. Sampai-sampai saat dia belajar jadi nggak fokus. Mungkin ada yang jengat-jengat, tapi bukan keadilan, cok. Sehingga posisi Binji duduk pun terganggu. Udah dusel-dusel lah gitulah. Lanjut cerita, saat Sang-ji di kantor, dia didatangi oleh Jinhee yang ingin meminjam uang. Tapi malah terjadi adegan mantap di antara Sang-ji dan Jinhee, cok. Ya gitulah, perempuan kalau ada maunya pasti caranya kayak gitu agar bisa dapat yang dia mau kan, cok. Apa aja dilakuin deh. Beberapa saat kemudian saat Sang-ji sudah pulang di rumah, dia masih terbayang-bayang akan gawangnya Jinhee. Mungkin rasanya seperti menjadi Iron Man, cok. Lagi asik-asiknya ngelamun, tiba-tiba Jian baru saja mandi dan menghampirinya. Tetapi Sang-ji tidak fokus ke Jian. Jadi Jian memilih untuk ke kamar Binji. Ternyata Binji lagi senam 5 jari lagi, cok. Tiap malam mungkin terbayang-bayang terus senam terus. Jian pun menghampirinya dan terjadilah adegan mantap di situ, jebol gawangnya, cok. Sama suaminya nggak dapet, sama anaknya lah buat pemain cadangan, cok. Esok harinya Sang-ji pamit untuk berangkat kerja dan di rumah hanya ada Jian dan Binji. Waduh, mereka pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itulah. Dan mereka pun langsung, paham kan kalian nikmatnya masukin bola ke gawang lawan, cok. Mumpung rumah sepi nih, gua spol terus. Dan ternyata Sang-ji malah pergi ke tempat Jinhee. Mereka langsung gak pakai lama bersumbu mesra mengolak-alik ke bola langsung memasukkan ke gawangnya, cok. Ini keluarga idaman para callboy kan. Ayah sama anak sama-sama gak ada akhlak. Ibunya pun sama kayak gitulah. Setelah mantap-mantap, Jinhee telepon ke Jian.
dan dia ngomong bahwa dirinya akan menjadi guru les untuk Binjin. Lanjut cerita, pada malam harinya saat Sang Jin pulang ke rumah, dia ngobrol bareng Jian dan Binjin. Di sini ia ngomong kalau Jinhee akan menjadi guru les untuk Binjin. Mungkin Sang Ji rasanya bahagia banget karena bisa ketemu Jinhee lebih sering dan bermantap-mantapnya lebih sering juga cuk. Setelah selesai ngobrol-ngobrol, saat Binjin mau tidur, dia terbayang-bayang body montok seksi Jian yang menggoda iman cuk. Pada pagi harinya, Sang Ji menyuruh Binjin untuk mulai belajar dengan Jinhee. Aduh, mau nih belajar lagi kalau gurunya montok kayak gitu ya kan. Gue mau les tiap hari nih cuk. Tapi bukannya belajar tentang pelajaran, mereka malah belajar membawa bola dan memasukkan ke gawangnya. Waduh, mantap cuk. Lanjut cerita, pada beberapa saat kemudian Jian mengajak Jinhee untuk bertemu. Di situ Jian mengatakan kalau dia sudah tahu tentang dia semuanya. Karena sudah ketahuan, Jian pun mengakui semuanya. Kemudian setelah menemui Jinhee, giliran Jian bertemu dengan Sang Ji. Jian lalu ngomong kalau dia tahu apa yang dilakukan Sang Ji di belakangnya dan mengatakan semuanya yang telah terjadi. Jian pun lalu meminta untuk bisa bermantap-mantap dengan Binji. Ini sih sama-sama nggak ada akhlaknya ya. Jian sih untung aja dinikahi bapaknya, anaknya pun bisa menjebol gawangnya. 서로 터치 안 했으면 좋겠어. Dia juga ngomong ini semua agar bisa jadi di dalam satu rumah. Mungkin biar bisa duet gitulah. Emangnya nggak risih ya? Keluarga parah cuk. Jangan ditiru kalian. Olahraganya mending pakai 5 jari aja kalau kayak gitu ya kan. Di akhir film terlihat Jian lagi mantap-mantap dengan Binjin dan disaksikan oleh Sang Jin dan Jinhee. Dan film pun kelar boy, udah kelar. Para cowboy selamat menikmati hidangannya cuk. Dan intinya di setiap film itu kita ambil pelajaran yang baiknya saja cuk. Kita itu harus setia kepada pasangan kita masing-masing. Ya jangan kayak tadi lah. Masa gawang satu dipakai berdua, kan jijik akunya. Oke, sekian saja dan terima kasih. Jangan lupa buat kalian untuk like, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next time, bye.